Halo, kembali lagi sama aku Ai dan di sini aku akan meneruskan informasi tentang beasiswa Erasmus Mundus ini. Di segmen sebelumnya kita udah membahas tentang hal-hal umum yang perlu diketahui tentang Erasmus Mundus. Nah, untuk di segmen ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya supaya kita bisa membuat motivation letter yang bagus untuk program MJM. Oke, kita akan mulai dari general tips yang bisa aku berikan. Pertama, kita perlu understanding the objective atau kita perlu memahami nih tujuan beasiswanya itu apa sih? Memang mungkin terdengar klise ya, tapi memang ini sangat-sangat penting, teman-teman. Jadi, pertama kita perlu tahu dulu, teman-teman. Hal yang penting diketahui adalah Erasmus Mundus ini dia mengasosiasikan beberapa universitas di beberapa negara untuk menjalankan satu program yang terintegrasi. Jadi, eh, tujuan atau general idea dari program MJM adalah untuk meningkatkan kolaborasi antar universitas di Eropa gitu, untuk meningkatkan kolaborasi dari beberapa universitas yang berbeda gitu. Nah, selain itu teman-teman, itu kan general idea tentang MJM. Nah, tapi untuk objektif ini sendiri kita perlu lebih dalam lagi untuk mengetahui objektif dari masing-masing program, terutama program yang teman-teman pengen daftarin nih. Nah, gimana sih cara kita supaya bisa tahu apa sih yang di program ini pengen, apa sih yang menjadi fokus dari program ini? Nah, ini teman-teman bisa membaca di website program masing-masing seperti yang udah aku sampaikan di segmen sebelumnya. Nah, di sini teman-teman, untuk memahami objektif ini, teman-teman umumnya harus menjawab pertanyaan ini terhadap teman-teman sendiri, di kepala teman-teman sendiri. Apa sih yang mereka cari? Kayak kandidat seperti apa yang mereka cari, kualitas seperti apa yang mereka cari, dan apakah program ini tuh cenderung untuk mempersiapkan kita ke bidang akademik atau ke bidang akademia, misalnya jadi peneliti kayak gitu atau dosen, atau lebih cenderung untuk industri atau cenderung untuk community involvement. Tapi ini agak less likely untuk community involvement. Maksudnya dibandingkan seperti LPDP yang mereka menekankan kontribusi terhadap Indonesia, di sini Erasmus Mundus ini kita nggak ada keterikatan juga. Nah, ini informasi tambahan juga. Nah, em, untuk bisa memahami objektif atau apa yang diinginkan dari program itu, biasanya program itu udah menulis apa yang mereka cari di kandidat pendaftar. Dan ini udah ada di websitenya. Jadi biasanya mereka itu minta yang udah punya pengalaman di bidang ini, di bidang riset misalnya, atau mereka yang udah punya pengalaman di em, pekerjaan misalnya. Nah, tapi ini agak beda-beda teman-teman. Teman-teman nggak usah mikir, oh mereka mintanya yang udah berpengalaman nih. Aku misalnya baru baru lulus atau misalnya aku bahkan masih belum lulus. Aku itu enggak ya? Aku punya kesempatan enggak ya? Aku bisa berpeluang enggak ya? Bisa teman-teman. Asalkan teman-teman itu paham objektifnya dulu. Dan teman-teman nanti bisa mengintegrasikannya dengan poin-poin lain yang akan aku bahas lebih detail di poin selanjutnya. Nah, dari memahami objektif atau apa yang dicari, apa tujuan beasiswa ini, apa tujuan programnya, teman-teman bisa meng-highlight hal-hal tema kuncinya. Maksudnya apa di sini? Em, teman-teman bisa breakdown atau ngelis nih apa sih yang mereka bakal lakukan juga. Misalnya nih, mereka bakal key themes-nya adalah mereka bakal menjelaskan bahwa mereka bakal ngadain penekanan di industri. Jadi mereka bakal kayak mengintegrasikan sama internship dan lain-lain. Atau mereka key themes-nya mungkin lebih ke bagian risetnya. Jadi mungkin mereka bakal
nggak ada internship atau yang lain-lain, tapi di situ bakal lebih ke kayak menghadiri conference kayak gitu. Nah, ini tuh perlu teman-teman catat. Jadi sebanyak mungkin informasi yang bisa teman-teman kurasi dari website dari program dari website programnya akan semakin baik gitu teman-teman. Jadi please teman-teman bisa ngelis poin-poin penting dari program dari informasi di website programnya. Kedua, kalau teman-teman udah tahu nih, oh programnya itu kayak gini nih ternyata ada ini adalah hal-hal penting yang ada di programnya, yang diberikan di programnya, yang juga ditawarkan di programnya, yang dijelaskan apa yang mereka minta dan apa yang akan mereka lakukan. Nah, teman-teman eh, bisa menganggap itu sebagai program mission. Di mana informasi-informasi tentang program yang udah teman-teman kumpulin tadi, teman-teman bisa konekin atau teman-teman hubungkan dengan background dan future goals teman-teman. Jadi di sini teman-teman poin kedua adalah yang penting adalah teman-teman harus bisa menjawab atau bisa merespon apa yang ditargetin oleh programnya. Kayak gitu. Nah, di sini ada juga ada tips sedikit tips buat teman-teman. Mungkin teman-teman seperti aku dulu sempat berpikir kayak gini juga. Wah, aku bahkan belum lulus nih. Aku masih ngerjain skripsiku. Aku belum punya banyak pengalaman. Aku nggak punya pengalaman kerja, cuma cuma pengalaman magang. Kemudian aku cuma punya satu publikasi aja gitu. Jadi kayak sangat-sangat minimal banget pengalamanku. Tapi hal yang penting yang perlu dicatat di sini juga adalah bahwa em, pengalaman di masa lampau itu penting teman-teman memang. Kayak mungkin kalau udah punya pengalaman kerja yang banyak itu bisa meningkatkan kesempatan teman-teman. Tapi yang gak kalah penting adalah gimana teman-teman bisa mengkonekkan program ini dengan goals teman-teman di masa mendatang gitu. Jadi past experiences are important, tapi aspirasi atau goal di masa depan teman-teman, kalau teman-teman bisa konekin itu dengan misi programnya, itu juga penting teman-teman. Itu juga bakal bisa menunjukkan bahwa teman-teman itu udah sangat-sangat tahu nih jalan yang mau teman-teman ambil. Teman-teman tahu apa yang akan teman-teman lakukan di program ini, gimana program ini bisa membantu kayak gitu teman-teman. Nah, jadi penting buat teman-teman bisa menuliskan, teman-teman bisa persiapkan sendiri. Jadi antara background teman-teman seperti apa dan future goals teman-teman seperti apa. Jadi di sini sampai poin dua ini, satu dan dua, kita punya eh, tiga sections yang important, yang penting. Pertama adalah informasi, hal-hal penting tentang programnya, poin-poin penting tentang programnya. Kedua adalah background yang kita punya, experiences yang kita punya, pengalaman yang kita punya. Dan yang ketiga adalah apa sih goal kita gitu. Nah, kalau kita udah punya tiga ini, nah teman-teman bisa saling, teman-teman akan bisa melihat koneksi di antara tiga ini. Maksudnya apa? Koneksi seperti, oh aku punya pengalaman misalnya di bidang AI, seperti aku di bidang AI. Oh, dan future goalsku itu pengen AI buat kesehatan gitu. Aku pengen di AI buat kesehatan. Dan ternyata program ini tuh mereka, misalnya, oh mereka pengen berinovasi dengan teknologi dan kesehatan. Jadi relevan. Jadi kalau teman-teman udah punya banyak sekali informasi, teman-teman bisa konekin mana yang paling berhubungan. Dan itu nanti bisa teman-teman eh, dan hubungan-hubungan ini itu teman-teman bisa breakdown lebih detail untuk motivation letter gitu. Dan untuk yang ketiga adalah ini juga berhubungan dengan poin yang ketiga yaitu research dan line. Maksudnya seperti apa teman-teman? Nah, teman-teman ini kan udah punya nih informasi-informasi yang teman punya dan teman-teman udah punya gambaran kasar nih tentang apa yang mau ditulis dari informasi yang udah teman-teman kumpulkan. Nah, di sini teman-teman juga perlu tahu nih, juga perlu mempertimbangkan bahwa program Erasmus Mundus ini adalah dia program yang collaboration driven. Maksudnya apa? Dia lebih fokus ke kolaborasi, em, kemudian kerjasama kayak gitu teman-teman. Nah, maka
Kolaborasi ini kan bisa mencakup hal-hal yang berbeda. Jadi dari konsorsium yang ada, jadi misalnya beberapa universitas di satu program itu kan ada beberapa ya. Nah, itu mereka punya expertise masing-masing. Misalnya nih, ada 3 universitas di satu program. Nah, 3 universitas ini mungkin yang pertama dia fokus ke bagian, misalnya kasih contoh teknologi. Yang bagian kedua dia lebih fokus ke bagian em, medisnya atau healthcare gitu. Yang yang kedua ini lebih ke tengah-tengah gitu atau mungkin mungkin lebih ke bagian bisnisnya gitu. Nah, ini teman-teman harus tahu nih teman-teman harus tahu masing-masing program itu dia fokusnya di mana, dia kelebihannya di mana. Jadi teman-teman harus melakukan research tentang masing-masing universitas gitu. Nah, kalau teman-teman udah tahu nih tentang nggak cuma tentang programnya, tapi juga masing-masing universitas di dalam program itu, maka teman-teman akan bisa tahu nih eh, universitas mana sih yang paling relevan sama spesifik interest atau expertise teman-teman. Mana universitas yang paling cocok sama minat dan juga skill teman-teman. Nah, biasanya untuk program MGM itu, mereka akan punya beberapa, em, misal, biasanya untuk program MGM, mereka akan punya universitas sebagai koordinator, di mana itu tuh yang utama. Jadi, teman-teman semuanya, jadi semua awards akan belajar di situ. Tapi setelah itu, biasanya ada yang, em, misalnya di tahun kedua atau di semester selanjutnya, itu harus pindah-pindah universitas. Nah, pindah-pindah universitas itu tuh bisa biasanya tergantung sama fokus yang pengen teman-teman ambil. Misalnya tadi, oh di sini tuh ada kayak universitas yang bakal kita belajar bareng-bareng semuanya. Kemudian ternyata semester 2 atau tahun kedua teman-teman fokusnya di A, tapi teman-teman yang temennya teman-teman itu fokus ke B. Jadi mungkin si A ke universitas yang ini, tapi si B ke universitas yang ini, kayak gitu. Nah, jadi penting banget untuk teman-teman riset tentang masing-masing universitas dan apa yang ditawarkan di universitas tersebut. Kemudian baru teman-teman bisa masuk ke specific interest sama expertise teman-teman dan juga konekin. Misalnya, jadi teman-teman nggak cuma membahas tentang programnya aja. Oh, aku tertarik program ini karena ini cocok nih sama aku teknologi dan medis gitu. Tapi tapi kalau misalnya nggak spesifik, menurutku bakal kurang kuat teman-teman. Jadi teman-teman kalau udah riset tentang masing-masing universitasnya, itu bisa teman-teman tulis juga di motivation letter. Oh, karena aku punya eh, minat di sini nih sama skill di sini, nanti aku berencana bahwa aku akan eh, atau ini tuh menarik minatku nih. Kalau misalnya aku studi di universitas ini untuk tahun keduaku, untuk misalnya memperdalam tentang kemampuan di bidang ini kayak gitu. Jadi dia bakal lebih spesifik lagi. Jadi di sini tadi teman-teman kalau teman-teman di sini udah sorry di poin ini teman-teman punya gambaran kasar tentang background dan juga tujuan atau kayak goals teman-teman dengan program misi programnya secara umum. Kalau di nomor 3, poin yang penting adalah teman-teman lebih detail lagi. Jadi masing-masing universitas teman-teman check-in, teman-teman riset tentang masing-masing universitas di programnya, dan kemudian teman-teman juga menurutku sangat-sangat aku rekomendasikan untuk bisa tahu nih interest spesifik teman-teman itu di mana, minat spesifiknya di mana, kayak gitu. Nah, kalau udah punya kayak gini dan sebagainya, kita udah punya minat, kita udah tahu apa yang mau kita lakukan. Nah, baru kita akan membungkus atau kita bakal menuliskannya itu sebagai suatu kesatuan yang terkoneksi gitu, teman-teman. Dimana di sini teman-teman juga harus sangat-sangat aku rekomendasikan untuk menekankan kepada eh, kontribusi teman-teman. Kontribusi itu maksudnya lebih ke
kontribusi bukan harus yang kayak aku akan kembali ke Indonesia dan kayak bla 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 bla. Bukan kayak gitu, tapi lebih ke apa yang pengen teman-teman lakukan kayak gitu. Jadi future goals itu nggak harus yang selalu berkontribusi terhadap negara kita atau lain-lain. Of course itu bagus, tapi teman nggak harus seperti itu. Bisa aja kayak misalnya teman-teman karena mau lanjut ke PhD atau kita mau lanjut ke S3 di bidang ini untuk memperdalam ini. Jadi program ini tuh untuk mempersiapkan. Itu juga salah satu tujuan teman-teman. Dan itu salah satu goal yang em, visible untuk dicapai gitu. Karena apa? Karena beasiswa itu adalah investasi buat potensial kita. Jadi tentunya mereka sangat-sangat berhati-hati dong dalam memilih kandidat yang mereka pilih, karena mereka basically kayak mereka membayar kita buat studi. Of course, mereka harus yakin dengan kemampuan kita gitu kan. Jadi kita harus bisa konekin semua-semua ini gimana itu program itu bisa membantu aspirasi kita. Gimana program ini tuh bisa membantu kita mencapai goals kita yang goals ini tuh nggak cuma bermanfaat buat kita tapi juga buat orang lain atau community secara umum. Nah, eh, kembali lagi tadi aku sampaikan broader impact itu nggak harus yang teman-teman menuliskan untuk satu negeriku atau gitu. Semakin spesifik menurutku semakin baik karena itu menunjukkan bahwa teman-teman itu paham dan tahu em, dan bisa mengukur gitu teman-teman apakah ini bisa dicapai atau enggak kayak gitu. Kemudian untuk acknowledge both academic and non-academic growth, ini lebih ke saran aja. Jadi teman-teman program itu tuh nggak cuma mempersiapkan teman-teman dalam bidang akademik, tapi non-akademik juga gitu. Jadi teman-teman bisa menyampaikan, menuliskan singkat tentang gimana program ini tuh akan membantu teman-teman untuk semakin baik dalam bekerja dalam lingkungan yang heterogen. Karena nanti kan uh, awardee-nya kan dari berbagai negara. Jadi itu bakal kayak membuka kesempatan kita untuk berkolaborasi dari orang dengan berbagai orang atau individu yang dengan background yang berbeda, dengan minat yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda kayak gitu. Dan ini menurutku sangat penting karena untuk menunjukkan bahwa kita itu open minded dan juga kita terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai macam orang kayak gitu. Nah, untuk general tips yang selanjutnya adalah organize with purpose. Ini tadi lebih ke bagian teknikalnya. Jadi, secara umum kita bakal intro, body, dan conclusion atau intro pengenalan, isi, dan juga kesimpulan. Jadi untuk intro ini lebih ke kayak secara singkat aja kenapa teman-teman kan ini untuk intro ini lebih ke menunjukkan pesan umum apa yang pengen tujuan teman-teman menulis motivation letter ini. Dan untuk body ini lebih ke em, fokus untuk personal branding kita, untuk menunjukkan apa yang kita punya, apa yang kita pengalaman apa yang kita punya, dan juga memberikan contoh-contoh konkret dengan apa yang udah kita lakukan. Nah, kemudian untuk conclusion, nah ini em, menulis ulang kembali beberapa poin penting yang menurut teman-teman harus diingat nih sama si pembacanya gitu. Dan juga di sini kalau di sini kita lebih fokus ke masa sekarang ya, masa masa lampau dan masa sekarang, experience kita yang udah kita punya apa aja. Kalau di sini di conclusion teman-teman lebih fokus juga ke gimana eh, past tense ini, past experience ini itu bisa mendukung atau relevan dengan goal teman-teman. Dan nomor 6 adalah be clear. Jadi em, sampaikan poin-poin teman-teman itu secara straightforward, secara terus terang gitu. Jangan berbelit-belit, jangan menggunakan kata yang kayak
menurutku berlebih-lebihan gitu. Karena ingat kembali lagi, MGM itu secara umum mereka pengennya itu sesuatu yang concise, yang compact gitu teman-teman. Yang motivation letternya itu kayak 500, 750 itu tuh sangat-sangat sedikit gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memaksimalkan word count itu.